Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau di tengah ketegangan Timur Tengah, justru sebuah desa kecil di Lebanon bernama Msaileh jadi sorotan dunia. Bayangin aja, di pagi yang tenang tiba-tiba langitnya pecah oleh serangan udara Israel yang katanya menarget markas Hizbullah. Tapi, pemerintah Lebanon bilang korban justru warga sipil biasa yang lagi kerja di lapangan. Siapa yang sebenarnya benar dan kenapa desa kecil ini bisa jadi pusat perhatian internasional? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Fajar baru saja menyapa langit selatan Lebanon ketika dentuman keras memecah keheningan pagi. Suara ledakan bergema hingga ke desa-desa sekitar, disusul kobaran api yang menjilat bangunan dan kendaraan di area Msaileh. Di kejauhan, kepulan asap hitam menebal, membubung tinggi ke langit pucat. Warga yang semula masih terlelap terbangun dalam panik. Mereka berlari keluar rumah, menatap ke arah suara ledakan yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Di jalan utama, barisan alat berat yang diparkir di halaman luas kini menjadi puing-puing logam yang hangus. Beberapa kendaraan besar hancur terbakar, ban meleleh di atas aspal yang retak. Sebuah gudang besar di tepi jalan, tempat penyimpanan peralatan dan kendaraan konstruksi, luluh lantak seketika. Disinilah, menurut laporan resmi, rudal udara Israel menghantam tanpa peringatan. Pagi itu, Msaileh menjadi saksi bisu atas kekuatan destruktif yang datang dari langit. Orang-orang menjerit, memanggil nama sanak keluarga mereka yang mungkin berada di dekat lokasi. Seorang pria paruh baya terlihat menggali reruntuhan dengan tangan kosong, berharap menemukan sesuatu atau seseorang. Debu bercampur darah, dan aroma logam terbakar memenuhi udara. Tak lama setelah serangan, sirena ambulans mulai meraung. Petugas penyelamat bersama warga lokal berusaha mengevakuasi korban dari reruntuhan. Di antara mereka terdapat beberapa pekerja konstruksi yang baru saja memulai aktivitas harian. Tubuh mereka berlumur debu, beberapa tak lagi bernyawa. Salah satu korban diketahui seorang warga Suriah, supir truk yang kebetulan melintas di jalan itu saat rudal menghantam tanah. Ia tewas seketika, terjebak di balik setir kendaraan yang kini hanya tersisa rangkanya. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang tengah bekerja di sekitar lokasi. Namun dari sisi lain perbatasan, Israel mengeluarkan pernyataan yang berbeda. Militer Israel mengklaim serangan itu menarget fasilitas militer Hizbullah yang sedang dibangun kembali. Menurut mereka, alat berat dan kendaraan di area tersebut bukan milik sipil, melainkan bagian dari infrastruktur pertahanan yang sedang direstorasi oleh kelompok bersenjata. Pernyataan itu segera disiarkan ke berbagai media. Israel menyebut aksi tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman Hizbullah yang terus meningkat di selatan Lebanon. Dalam pernyataan itu, juru bicara militer menegaskan bahwa operasi dilakukan secara presisi untuk mencegah terjadinya serangan lintas perbatasan di masa depan. Namun citra dari lapangan memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Video yang beredar dari warga memperlihatkan alat berat rusak, toko hancur, dan bangunan yang sebelumnya digunakan untuk bisnis lokal. Tak terlihat tanda-tanda kehadiran fasilitas militer di area itu. Sementara itu, pemerintah Lebanon mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai tindakan agresi terang-terangan terhadap infrastruktur sipil. Pernyataan resmi dari Beirut menegaskan bahwa serangan itu melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional. Pemerintah juga menuduh Israel sengaja menarget area padat penduduk untuk menimbulkan ketakutan. Di sisi lain, Hizbullah menanggapi dengan nada murka. Mereka menyebut serangan di Msaileh sebagai pelanggaran besar yang tak bisa dibiarkan tanpa respons. Di tengah situasi yang memanas, masyarakat sipil terjebak dalam ketakutan. Banyak yang memilih meninggalkan rumahnya khawatir serangan susulan akan terjadi. Jalanan dipenuhi mobil yang melaju tergesa sementara di langit, suara pesawat tempur masih terdengar sayup-sayup. Di Msaileh, asap belum juga reda. Hanya tersisa keheningan yang berat, dipecah sesekali oleh tangis kehilangan. Beberapa jam setelah ledakan di Msaileh, 2 versi cerita mulai beredar di dunia maya dan media internasional. Dari Tel Aviv, militer Israel mengumumkan bahwa serangan udara tersebut berhasil menewaskan beberapa anggota Hizbullah yang sedang mempersiapkan pembangunan fasilitas militer baru.
Mereka menegaskan bahwa targetnya bukan warga sipil, melainkan kompleks logistik yang digunakan kelompok bersenjata itu untuk menyimpan alat berat dan material konstruksi bagi jaringan pertahanan mereka di selatan Lebanon. Namun di Beirut, narasi yang berbeda muncul. Pemerintah Lebanon menolak klaim tersebut mentah-mentah. Menteri Informasi menyebut bahwa lokasi yang dihantam adalah area industri sipil yang dikelola oleh warga lokal. Gudang yang hancur, katanya, digunakan untuk menyimpan peralatan proyek jalan raya dan mesin pertanian, bukan senjata. Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi nasional, juru bicara pemerintah menuduh Israel melakukan pembenaran terhadap tindakan militer yang melanggar hukum internasional. Tidak ada markas Hizbullah di sana, tidak ada militer, tidak ada persenjataan. Yang mereka hancurkan adalah kehidupan masyarakat biasa, ucapnya dengan nada getir. Media internasional pun ikut bergerak cepat. Kantor berita asing mulai mengirim tim lapangan, namun akses menuju Mesaileh masih tertutup oleh aparat keamanan. Hanya sedikit jurnalis lokal yang berhasil mendekat, mengabadikan pemandangan sisa-sisa kehancuran. Foto-foto alat berat yang gosong, rumah-rumah retak, dan mobil yang terbalik mulai beredar di media sosial. Beberapa video amatir menampilkan warga yang menolong korban dengan peralatan seadanya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan markas militer di antara reruntuhan itu. Meski begitu, Israel tetap mempertahankan versinya. Seorang pejabat keamanan yang enggan disebut namanya menyebut bahwa operasi dilakukan berdasarkan intelijen yang kredibel. Menurutnya, Hizbullah selama beberapa bulan terakhir telah membangun kembali jaringan fasilitas penyimpanan di selatan Lebanon, memanfaatkan proyek sipil sebagai kedok untuk menyembunyikan kegiatan militer. Klaim itu diperkuat oleh rekaman citra udara yang dirilis sebagian kepada media, menunjukkan truk besar memasuki area sebelum serangan terjadi, namun tidak ada bukti visual yang menunjukkan aktivitas bersenjata. Sementara itu, kelompok Hizbullah sendiri mengeluarkan pernyataan balasan yang penuh kemarahan. Mereka menuduh Israel sengaja menyebarkan disinformasi untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa para syuhada dari Mesaileh bukanlah pejuang, melainkan rakyat yang mencari nafkah. Hizbullah juga menyerukan solidaritas nasional dan meminta pemerintah Lebanon mengajukan laporan resmi ke PBB. Malam harinya, televisi-televisi Arab menayangkan liputan eksklusif dari lokasi kejadian. Kamera menyorot seorang anak kecil yang berdiri di depan rumahnya yang hancur separuh. Ia menggenggam mainan yang tertutup debu, memandangi sisa gudang yang kini menjadi puing. Gambar itu viral dan menjadi simbol penderitaan warga sipil Lebanon di tengah ketegangan regional yang tak kunjung reda. Di tengah gelombang narasi yang saling bertentangan ini, para pengamat internasional menyebut bahwa kebenaran di lapangan semakin kabur. Setiap pihak berlomba menegakkan versinya, sementara di antara dua pernyataan itu, ada korban yang tak bisa bersuara lagi. Bagi mereka yang hidup di Mesaileh, yang tersisa hanyalah rasa takut dan kehilangan yang tidak mengenal politik. Hari-hari setelah serangan udara di Mesaileh terasa panjang dan mencekam. Di desa-desa sekitar, suara pesawat tempur masih terdengar sayup, seolah mengingatkan bahwa bahaya belum benar-benar pergi. Jalanan utama menuju selatan Lebanon dijaga ketat oleh pasukan keamanan, dan sebagian besar warga memilih tetap di rumah, menutup jendela rapat-rapat. Di udara, aroma debu dan bahan bakar masih belum hilang. Pemerintah Lebanon mulai melakukan penyelidikan internal. Tim teknis dikirim untuk mendokumentasikan kerusakan dan mengumpulkan bukti. Di antara puing-puing gudang dan kendaraan yang hangus, mereka menemukan sisa logam yang diyakini berasal dari rudal berpemandu presisi. Seorang pejabat setempat menyebut bahwa daya ledaknya terlalu besar untuk target sipil. Ia menegaskan bahwa serangan semacam itu hanya bisa dilakukan dengan tujuan mengintimidasi, bukan sekedar menonaktifkan fasilitas militer. Namun di Beirut, pemerintah menolak mentah-mentah pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri memanggil perwakilan PBB dan menyerahkan laporan resmi tentang korban sipil dan kerusakan properti. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa serangan Israel telah menghancurkan sedikitnya 6 kendaraan alat berat, 3 bangunan sipil, serta melukai 7 orang yang seluruhnya bukan kombatan. Laporan tersebut juga memuat dokumentasi foto dan kesaksian warga. Seorang saksi mata mengaku melihat 2 rudal ditembakkan secara berurutan tanpa adanya peringatan atau sirene. Sementara itu, Hizbullah tampak menahan diri. Mereka tidak segera melancarkan serangan balasan, meski retorika mereka semakin keras.
Beberapa pengamat menilai bahwa sikap diam Hizbullah justru pertanda bahwa kelompok itu tengah menghitung langkah berikutnya. Dalam berbagai pernyataan di media lokal, pejabat Hizbullah mengatakan bahwa setiap pelanggaran akan dibalas pada waktu dan tempat yang tepat. Kalimat itu menjadi sinyal samar tentang potensi eskalasi baru di perbatasan. Di sisi lain, masyarakat internasional mulai memperhatikan. Negara-negara Eropa menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan mendorong penyelidikan independen. Organisasi kemanusiaan yang bekerja di Lebanon melaporkan peningkatan jumlah pengungsi dari selatan ke wilayah tengah, terutama keluarga yang tinggal di sekitar area pertanian dan proyek konstruksi. Mereka khawatir serangan seperti di Msaileh akan terulang di desa-desa lain. Kehidupan di Msaileh kini berubah drastis. Pasar yang biasanya ramai mendadak lengang. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman karena orang tua melarang mereka keluar. Beberapa keluarga tinggal di rumah kerabat di luar kota menunggu keadaan membaik. Di malam hari, suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang membawa bau asap sisa kebakaran. Di antara reruntuhan, seorang lelaki tua terlihat duduk diam, menatap langit gelap, berharap tidak ada lagi cahaya rudal yang menembus malam. Bagi warga Lebanon Selatan, peristiwa ini bukan hal baru, tapi luka yang kembali dibuka. Mereka telah berkali-kali menjadi saksi pertarungan dua kekuatan yang mengklaim kebenaran masing-masing. Di tengah perang narasi dan propaganda, nyawa manusia kembali menjadi taruhan. Serangan di Msaileh mungkin hanya satu dari banyak yang telah terjadi, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah dan keluarga, satu ledakan saja sudah cukup untuk mengubah hidup selamanya. Msaileh merapat dalam ingatan sebagai jejak baru dari sengketa lama. Ledakan telah padam, namun riak ketakutan, laporan yang saling bertentangan dan upaya verifikasi masih berjalan. Di balik angka dan pernyataan resmi, ada rumah yang retak, mesin yang membisu, dan langkah warga yang berhenti di ambang pintu. Di jalur perbatasan, bahasa senjata kerap lebih cepat terdengar daripada bahasa diplomasi. Sementara catatan lapangan tetap berusaha jujur pada yang terlihat dan terdengar. Terima kasih sudah menyimak. Dukung terus jurnalisme berbasis data dan saksi mata agar setiap peristiwa tercatat seterang mungkin. Sebelum berpindah video, jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.